main keyboard. Bapak, tolong. Iya, tetap pemain musik. Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Joy Destiny Tiurma Tobing. Orang Batak, tapi kelahiran Jakarta. Saya lahir 20 Maret tahun 80. Dan puji Tuhan, usia saya sudah 42 tahun. Ibu bapak pasti mengenal saya sebagai seorang penyanyi. Amin. Ya, karena saya memulai perjalanan hidup sebagai seorang penyanyi dari kecil. Dari umur 5 tahun, saya sudah bernyanyi. Tuhan kasih talenta kepada saya waktu masih taman kanak-kanak, sehingga orang tua saya membimbing saya untuk bisa memiliki talenta bukan asal-asal bernyanyi, tapi juga mendapatkan pendidikan bernyanyi dengan teknik bernyanyi yang baik dan benar. Dari mulai kecil saya sudah sering mengikuti perlombaan menyanyi. Dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah dan dewasa. Saya bisa seperti ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang kasih suaranya. Amin. Saya bisa menjadi seorang penyanyi, Bapak Ibu bisa menjalankan semua pekerjaannya, semua karena Tuhan. Tuhan kasih kita kemampuan untuk kita mau berlatih, untuk kita mau belajar. Tinggal pertanyaannya, kita mau nggak meresponi semua yang Tuhan kasih dengan baik. Saya bersyukur dengan perjalanan hidup yang saya jalani, susah, senang, gampang, susah, pokoknya apapun itu diizinkan Tuhan, saya jalani semua ada maksud dan tujuan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, amin Bapak Ibu. Kakek saya, kakek buyut seorang pendeta. Jadi beberapa generasi di atas, mereka misionaris. Zamannya dulu, No Manson mengebarkan Injil ke tanah Batak. Opung-opung buyut saya sudah beberapa orang jadi pendeta. Dan kami, saya dan adik-adik dikasih talenta suara meneruskan tongkat estafet. Tongkat estafet yang sudah diberikan Tuhan melalui buyut-buyut kami, sehingga pekerjaan Tuhan tidak berhenti sampai di buyut-buyut kami, tapi berhenti sampai nanti generasi kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih untuk hambanya Gereja GBI House of Blessing Gonggong yang mengizinkan saya. Sebetulnya saya gemeteran Bu, kalau disuruh nyanyi mah ayo. Tapi saya percaya Tuhan mau pakai kita semua, bukan harus mendapat gelar pendeta, bukan harus untuk sekolah teologi, tapi urapan Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa menguasai kita, yang memampukan kita untuk bisa kita melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Di hari Pentakosta ini turunnya Roh Kudus, biarlah Bapak Ibu semakin memaknai apa sih maksud Roh Kudus itu, dan supaya kita semakin mengerti kenapa sih kita ini kok udah menjalani hidup susah, senang, udah bekerja keras, tapi kok doa-doa kita belum dijawab. Satu hal yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu, melihat dari perjalanan hidup saya, tidak ada yang gampang. Saya sering mengikuti perlombaan bernyanyi, bahkan waktu saya belum genap 15 tahun, saya masih SMP kelas 2, saya ikut kompetisi pionir se-Asia. Tapi sebelum saya dikirim ke Shanghai dan Jepang, saya harus mengikuti perlombaan dari tingkat DKI Jakarta dulu. Lalu pada saat saya menang di DKI Jakarta, saya masuk ke babak tingkat nasional. Setelah saya mendapatkan gelar juara di tingkat nasional, baru saya dikirim ke Shanghai. Lalu sampai di sana, saya ambil nomor, ternyata saya dapat nomor tampilnya nomor 1. Waduh, saya nangis waktu itu. Kenapa sih saya ambil itu boneka panda? Karena di Shanghai kan Cina identik dengan binatang panda. Kenapa saya tampilnya nyanyi nomor 1? Lalu saya cuma dapat hikmat, gak apa-apa nomor 1 nyanyinya, asal nyanyi yang bagus. Nyanyi yang bagus bagaimana bisa kalau bukan karena Tuhan, amin. Jadi pada saat saya ambil nomor, dapat nomor 1, saya nyanyi, ada 10 negara waktu itu yang ikut. Saya nyanyi lagu barat waktu itu. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, tanpamu saya tidak mampu. Lalu saya berdoa dan saya bernyanyi, dan puji Tuhan dari semua peserta saya dapat juara 1 lagi.
Banyak kompetisi yang Bapak Ibu kalau boleh saya sharingkan sebelum saya masuk kepada firman. Saya pernah mengikuti bintang radio dan televisi. Zaman dulu itu ya, perlombaan bernyanyi bintang radio dan televisi. Puji Tuhan saya juara. Dari kecil saya mengikuti banyak festival. Tapi saya menyadari suara ini hanya titipan dari Tuhan. Dan ternyata semakin saya diproses Tuhan, Tuhan mau kita menjadi alat kemuliaan. Amin. Amin. Walaupun hidup kita masih banyak celah, kita masih punya banyak kesalahan, kita masih banyak kekurangan, tapi Tuhan tarik kita untuk kita menyelesaikan tugas panggilan yang Tuhan tetapkan atas kita. Nama saya Joy Destiny. Joy artinya sukacita. Destiny artinya tujuan, nasib, takdir. Tiurma artinya terang. Walaupun hidup saya nggak segampang menyebutkan nama arti itu. Karena di saat kita diproses Tuhan, saya banyak nangis. Benar Bapak Ibu, saya banyak nangis. Karena kenapa? Dari kecil saya melihat orang tua saya, orang Batak yang ribut, bukan hanya ucapan kata-kata yang keluar, yang kasar, tapi juga benda-benda, piring terbang atau apapun itulah. Tapi saya bersyukur dilahirkan di keluarga yang Tuhan izinkan saya besar, supaya saya sebagai anak sulung Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Bertumbuhnya saya menjadi anak. Ya, saya dulu lahir prematur. 7 bulan saya sudah lahir. Ayah saya hanya seorang supir taksi. Tapi talenta yang Tuhan kasih kepada saya, puji Tuhan saya bisa membantu keluarga. Selama 14 tahun bapak saya membawa taksi. Saya pernah dibawa ke pool taksinya. Bahkan kalau soal jalan saya sudah diajari papa saya, jangan harus lewat sini bisa. Jadi ada jalan potong gitu ya. Saya punya adik ada 3, dan puji Tuhan kami 2 pasang, 2 perempuan, 2 laki-laki. Ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga. Tapi pada saat saya diizinkan Tuhan diproses dan saya mendapatkan talenta bernyanyi, saya dibentuk Tuhan untuk bukan mengikuti apa maunya saya, tapi untuk mengikuti apa maunya Tuhan. Kita belajar dari pengkhotbah 3 yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Kenapa sih saya sharingkan ini buat Bapak Ibu? Supaya kita bisa merenungi segala kehidupan yang Tuhan sudah kasih buat kita, supaya kita tidak membuang waktu begitu saja sehingga kita lalai untuk meresponi tugas panggilan yang Tuhan tetapkan atas kita. Joy, destiny, joy, sukacita. Ayah saya pernah ngomong begini, saya tanya, Bapak memang bisa tahu bahasa Inggris, kok ngasih nama anaknya bahasa Inggris? Bapak saya bilang, sebelum Bapak memberikan nama buat kalian, Bapak berdoa dulu. Tuhan kasih nama ini supaya hidupmu bergembira. Tapi Pak, aku kok banyak mengalami tantangan. Aku banyak mengalami proses hidup yang gak mudah. Bapak saya cuma bilang, justru itulah supaya kamu bergembira. Supaya kamu bisa bergembira di dalam situasi apapun. Oh iya ya Pak, kok Bapak bisa ngerti seperti itu? Terus ada nama Tiurma. Tiurma itu nama dari nenek saya, supaya menjadi terang. Seberat apapun jalan hidupmu, menjadi berkat. Amin. Kita belajar dari pengkhotbah 3. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Amin. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi,
ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Seperti yang tadi saya sharingkan kepada Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu alami, semua akan indah pada waktunya. Tapi tidak pernah satu manusia yang bisa mengerti, yang bisa menyelami, kok hidup ini begini? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. He is the creator. Tuhan menghendaki kita hidup di dunia ini karena semua untuk mempunyai tugas. Tugasnya apa, Bapak Ibu? Seperti Bapak Ibu, mungkin suami saya sebagai seorang tentara, dia dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya Tuhan di bidang tentara ini, untuk boleh menjadi saksi Kristus, menjangkau jiwa-jiwa lewat pekerjaannya. Saya sebagai seorang penyanyi, Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa dari kehidupan saya. Sebagai seorang public figure, apapun yang saya alami, orang akan lihat. Jalan hidup yang baik, orang tepuk tangan. Jalan hidup yang hancur, kasain loh. Orang akan mudah menghakimi, orang akan mudah mentertawakan, orang akan mudah menyalahkan. Bapak Ibu gembala di gereja ini pasti mengalami jalan hidup yang tidak mudah. Di saat berjuang mereka untuk membangun gereja Tuhan, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, melayani banyak jiwa, pindah dari satu daerah ke daerah lain, tidak mudah, ditolak, bahkan berat yang harus dijalani. Begitulah hidup kita, Bapak Ibu. Orang tua daripada suami saya, mertua saya juga pasti mengalami hidup yang tidak mudah. Bapak Ibu saya juga begitu. Tidak ada yang mudah di dunia ini, Bapak Ibu. Tapi namun satu hal, kalau kita melihat dari dulu sampai sekarang, Tuhan kasih kekekalan dalam hati kita. Tuhan memberikan melalui Roh Kudus untuk memahami, ya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kalau kita punya Kristus, kalau kita nggak punya Kristus, kita nggak akan bisa mengerti, kita tidak akan bisa berucap indah pada waktunya. Semua hidup itu akan, udah hidup ini berat, gak punya Kristus makin hancur. Tapi walaupun hidup kita berat, punya Tuhan, kita akan bisa memaknai dan kita akan bisa berterima kasih. Amin. Berterima kasih itu penting, Bapak Ibu. Sekalipun kita cuma dapat 5.000, kita cuma dapat 10.000, jangan tahan hati kita untuk bilang terima kasih. Ada waktunya kita menerima, ada waktunya kita memberi. Terkadang kita harus banyak menabur. Atau ada waktunya kita membenci pasangan kita. Ada waktunya kita mengasihi, ada waktunya kita mengampuni, ada waktunya kita sulit mengampuni. Benar gak Bapak Ibu? Manusia loh. Ada waktunya kita gampang belajar, fokus nih bisa. Tapi ada waktu kok susah banget sih. Ada waktunya kita dihargai orang, benar? Ada waktunya kita tidak dihargai orang. Semua diizinkan Tuhan, karena Tuhan mau bentuk kita belajar. Yuk, aku ciptakan kamu di dunia ini, kamu belajar menjadi pribadi yang aku kehendaki, kata Tuhan. Amin. Supaya nanti pada saat tiba waktunya kita dipanggil Tuhan, kita itu ahli waris loh. Kita akan menerima mahkota dan hidup yang kekal. Amin. Tapi belum bisa menempuh ke situ kalau kita nggak lewati ujian demi ujian. Amin. Pertanyaannya, siap nggak diuji? Pada saat kita punya masalah, apakah kita langsung mengeluh, aduh Tuhan, kenapa sih hidupku begini? Saya pernah mengalami seperti itu. Tuhan Yesus, aku udah banyak membantu, kenapa sih kok begini lagi? Perasaan aku nggak begini kok Tuhan. Tapi di situ Roh Kudus ingatkan,
Rendahkan hati. Minta ampun. Jangan lihat siapa salah, siapa benar. Datang sama Tuhan, minta ampun. Amin, Bapak Ibu. Semua ada waktunya. Dari kecil memang gak gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa lihat saya menang Indonesian Idol tahun 2004 ya. Ini tahun 2022. 18 tahun yang lalu. Udah lama. Bapak Ibu tahu nggak saya bisa ikut itu? Siapa dulu yang ikut nonton acara itu? Iya. Yang dukung saya lewat SMS siapa? Waduh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Mungkin cerita saya ini bisa memberikan motivasi buat anak-anak muda, remaja yang mau menjadi seorang penyanyi. Tapi menjadi seorang penyanyi itu bukan berarti ikut kompetisi ini menang lalu selesai, enggak. Ada proses, ada ada ketekunan yang Tuhan uji dari setiap pekerjaan yang kita jalani. Setia nggak kita pada pekerjaan kita ini? Jadi waktu Indonesian Idol dulu itu, yang ikut adik-adik saya, 2 orang adik saya ikut, teman-teman kuliah saya ikut. Mereka minta diajari kepada saya lagu yang bagus yang mau mereka nyanyikan. Saya nggak ikut Bapak Ibu, bahkan daftar pun tidak. Lalu saya latih adik saya latih teman kuliah saya. Tibalah mereka audisi. Pulang-pulang mereka bilang nggak lolos. Loh, kok nggak lolos? Nggak tahu. Emang nyanyinya gimana sih? Udah begini, udah buat yang seperti kamu bilang. Kok bisa? Nah, ada timbul penasaran. Rasa penasaran. Biasanya kan kita kalau penasaran pengen coba lagi ya. Adik saya 2 orang ini penasaran. Teman-teman kuliah saya ini juga penasaran. Lalu mereka daftar lagi untuk ikut audisi lagi. Pada saat mereka ikut audisi lagi, mereka gagal lagi. Lalu mereka bilang begini, terutama ibu saya bilang begini, ikut aja lah. Kalau kalah nggak lolos audisi nggak apa-apa. Yang penting nyanyi yang bagus. Nah, saya belajar dari ibu dan bapak saya. Jangan lihat hasilnya, tapi fokus apa yang bisa kamu berikan yang terbaik. Kadang kita melihat hasilnya, kita lihat uangnya, kita lihat pekerjaannya, untung ruginya kita lihat. Tanpa kita terfokus, berikan dulu yang terbaik. Saya cuma diingatkan itu. Saya bilang begini, tapi kan Mak, aku udah menang lomba di Cina dan dulu saya dijuluki Macan Festival. Jadi kalau saya ikut dalam suatu pertandingan, mereka bilang ya lagi dia yang menang, ya mulai dia yang datang, dia yang ikut, dia lagi yang menang. Padahal kalau saya nggak punya Tuhan mana bisa ya. Gitu. Jadi saya dulu belajar vokal di Pranajaya, lalu saya juga belajar vokal dengan orang Filipina, lalu saya belajar nari dengan orang Filipina karena saya banyak memenangkan perlombaan, saya banyak dapat beasiswa. Jadi saya bersyukur dalam keterbatasan ekonomi keluarga kami karena ayah saya hanya orang supir taksi, tapi Tuhan memampukan saya untuk banyak memenangkan kompetisi sehingga saya banyak menerima knowledge, didikan, teknik bernyanyi bukan hanya dari guru di Indonesia tapi guru dari orang Filipina juga karena dalam suatu kompetisi Indonesia bersaing dengan Filipina. Jadi memang kenapa teknik bernyanyi orang Indonesia akan bersaing selalu dengan Filipina. Lalu saya bilang, Mak, saya nggak mau ikutan. Nanti kalau nggak lolos bagaimana? Ibu saya bilang, ini sudah kami daftarkan. Jangan ditolak. Kesempatan cuma datang sekali. Mama tahu dari mana sih? Udah ikut aja. Nggak usah pikirin lolosnya. Nyanyi dulu yang benar. Nyanyi dulu yang bagus. Lalu saya dijemput dari kampus saya kuliah di UKI, Universitas Kristen Indonesia. Lalu saya dijemput, saya dibawa ke Kemayoran. Datang jam 12 siang. Di situ saya udah lihat antrian panjangnya luar biasa. Bapak Ibu, jam 11 malam saya belum dipanggil untuk audisi. Datang jam 12 siang, jam 11 malam saya belum dipanggil untuk audisi. Di situ di hall besar itu, saya bilang ke adik saya, pulang yuk, udah ngantuk. Jam segini belum dipanggil-panggil. Nomor saya 64.326. Bener, gak bohong gitu. Jadi pulang yuk, udah ngantuk.
Kata adik saya, memang Bapak Ibu, kita butuh support system. Support system itu dari keluarga. Jadi kalau ada satu yang lemah, keluarga harus yang bisa ada. Keluarga jangan melemahkan juga, tapi harus membangkitkan. Saya bersyukur punya support system dari adik-adik yang luar biasa. Mereka bilang begini, ngapain pulang, kalau mau pulang dari tadi aja. Ini udah jam 11 malam, tanggung. Kok kita nggak dipanggil-panggil? Lalu yang lain-lain yang belum diaudisi, Bapak Ibu mulai resah. Kita mulai bilang kepada dia bahwa kami belum dipanggil. Mau jam berapa? Lalu mereka menganggap bahwa kami sudah dipanggil, tapi kami nggak dengar. Sehingga kami mau disuruh pulang. Waduh, kami protes, kami belum dipanggil, bahkan ke toilet aja pun kami tahan-tahan. Karena saking banyaknya peserta, satu kali dipanggil lewat. Kami protes waktu itu, malam itu sekitar hampir jam 12 malam. Lalu mereka bilang begini, ya sudah, yang belum diaudisi berdiri, berbaris 5555. Ada kurang lebih hampir 100 ya waktu itu, Bapak Ibu, masih banyak. Ya udah, yang sini masuk sini, ruangan sini, ruangan sini. Saya masuklah ke suatu ruangan, cuma ditanya begini, nyanyinya pendek aja ya. Oh pendek ya? Ya boleh nggak nyanyinya di refnya aja? Ya, mau nyanyi lagu apa? Saya mau nyanyi lagu ini, saya bilang gitu. Bahasa Inggris, ya silakan. Saya nyanyi bagian refnya saja. Bisa bahasa Indonesia nggak? Lagu bahasa Indonesia? Bisa. Refnya aja? Iya, refnya aja. Saya nyanyi refnya saja. Selesai, tunggu di luar. Udah seperti itu. Jam 1 malam ya, hampir setengah 2 kalau nggak salah. Ya, yang nomornya dipanggil masuk ke dalam. Kurang lebih ada 20 orang Bapak Ibu. Adik saya 2 orang nunggu di depan. Lalu satu orang bilang begini, dari semua yang ada di sini cuma 1 nomor yang lolos. Aduh Bapak Ibu, saya nggak kebayang kalau itu saya, bener. Tapi memang Bapak saya selalu ingatkan, sebelum bernyanyi berdoa dulu. Ya Pak. Jadi kalau saya itu festival, saya punya teknik yang saya simpan. Jadi Bapak saya bilang ini, jangan kau tunjukkan kau nyanyi di depan orang pada saat latihan. Nanti dicuri improvmu itu. Oh iya ya, kau simpan dulu, nanti pas sudah tanding baru kau tunjukkan. Oh iya ya Pak. Jadi saya punya Bapak. Kalau saya mau tanding ya Bapak Ibu, Bapak saya bilang ini, sini dulu. Udah kau hafal lagunya? Sudah. Coba baca lirik lagu itu seperti puisi. Apa arti lagu itu? Ini Pak, lagunya begini. Oke. Lalu bagaimana kamu menyanyikannya? Jadi Bapak saya kan gak punya pengalaman seorang guru vokal. Kok dia punya ya kemampuan seperti itu? Jadi saya banyak belajar. Jangan kau asal-asal nyanyi, jangan kau asal-asal menjiwai kalau kau nggak tahu artinya. Itu kata Bapak saya. Oh iya Pak, jadi saya harus menganalisa lagi, membaca lirik lagu itu dengan jelas, dengan pengucapan yang jelas, supaya orang yang mendengar saya nyanyi mengerti, oh dia ngomong apa. Lalu pada saat saya sudah kembali lagi ke cerita yang tadi, nomor 64.326 itu yang lolos. Saya nggak sadar itu nomor saya Bapak Ibu, karena udah ngantuk. Lalu adik saya bilang, nomornya itu siapa? Oh iya, saya bilang begitu ya. Saya langsung bilang, terima kasih Tuhan Yesus, saya lolos nggak sia-sia. Saya pikir gitu ya Bu. Turunlah saya ke bawah, nemui Bapak Ibu saya mengantar saya dari jam 12 siang. Bapak saya bilang begini, lolos nggak? Enggak Pak, pura-pura. Bohong. Lolos enggak? Enggak Pak. Enggak percaya Bapak. Dalam hati saya, kok yakin amat ini Bapak gitu ya. Lolos enggak? Iya Pak, lolos. Kak, Bapak sudah feeling. Tidak sia-sia kartu as dikeluarkan. Kenapa dia bilang kartu as dikeluarkan? Karena 2 orang adik saya nggak lolos. Jadi kartu asnya dikeluarkan, masih kakaknya gitu ya. Lalu audisi kedua, ketiga, keempat, audisi kedua jam 3 pagi, audisi keempat setengah 4 pagi, audisi selanjutnya jam 3 pagi. Udah ngantuk-ngantuk dibangunin, ayo sekarang giliran cewek-cewek, ayo cewek-cewek ini dibentuk 3 orang nyanyi, harus bisa lagu ini dibuat seperti ini, bagaimana gayanya kalian ciptakan. Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu lihat saya di babak spektakuler, itu sudah yang benar-benar udah tinggal sedikit-sedikit saja.
Tapi bagaimana saya ada di situ? Waduh, itu tantangannya luar biasa. Jam 4:30 pagi saya di audisi, pas terakhir nih. Orang bangun tidur, saya baru nyanyi. Itu ujian mental yang tidak gampang Bapak Ibu. Tapi saya menyadari semua ada waktunya. Ada waktunya kita akan dilayani dengan baik, tapi ada waktunya kita harus mengalami situasi itu. Kenapa kita diizinkan Tuhan untuk melewati itu? Supaya kita dibentuk menjadi orang yang rendah hati. Supaya kita bukan mengandalkan kehebatan kita. Walaupun waktu itu saingan saya ada yang orang Indonesia yang ikut American Idol, tapi dia nggak lolos. Jadi waktu mau babak 100 dia nggak lolos, lalu dia terbang ke Indonesia karena waktu itu acara American Idol, Indonesian Idol, bahkan di tiap-tiap negara bikin idol itu suatu acara yang big momentum. Saya mendengar bagaimana saingan saya bernyanyi dengan improvisasi yang dari bawah ke atas, atas ke bawah, ke samping ke kanan. Saya cuma diingatkan Tuhan, tetap tenang. Apa yang kamu miliki tidak dimiliki orang. Saya punya Tuhan. Hikmat, marifat, urapan yang Tuhan kasih tidak dimiliki orang. Selama kita tetap rendah hati. Jangan merasa kita menganggap orang lain saingan kita. Jangan. Tapi kalau bisa saling melengkapi. Amin. Jadi saya belajar. Jadi tempat saya yang paling aman adalah toilet Bapak Ibu. Karena di toilet itu saya bisa fokus. Saya bisa berdoa, saya bisa tenang. Bait 1 saya mau bikin apa, bait 2 saya mau bikin apa, bait 3 mau bikin apa. Terkadang teman-teman saya di dalam satu karantina bilang begini, kok tadi latihan gak gitu sih kak? Kenapa jadi begini? Emang begini gimana? Itu kakak bikin impor begitu bagaimana? Gak tahu. Tiba-tiba aja itu Tuhan. Cuma saya bilang itu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapalah saya ini? Lalu pada saat saya mengikuti babak spektakuler dari 11, 10, 9 dan seterusnya, persaingannya semakin ketat. Tinggallah 3 besar, lalu tinggal 2 besar. Saya cuma bilang, Tuhan, tanpa Tuhan saya tidak mampu. Di situ saya sudah punya keyakinan, kamu yang menang. Tuhan, bagaimana kalau saya yang menang? Sampai di 5 besar waktu itu ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin perhati di TV semua aman-aman aja. Di 5 besar saya pernah mengundurkan diri karena persaingannya sudah begitu kuat. Lalu ibu saya, bapak saya, adik-adik saya bilang gini, enak aja keluar. Kami yang di luar sini sudah capek-capek kampanye. Jadi bapak ibu kayak kampanye loh. Cetak poster, iya, cetak kaos, pergi ke pesta, pergi ke gereja, bagi-bagi flyer, dukung Joy Tobing, kayak begitu. Bapak ibu saya beli voucher perdana, zaman dulu kan voucher perdana berapaan ya? 20.000. Itu beli. Tapi Tuhan baik, pada saat menjelang final ada seseorang yang kirim pulsa voucher perdana 1 mobil box. Iya, bener. Mana mungkin Bapak Ibu keluarga saya ngabisin ini tekan-tekan 1 voucher itu 1 mobil box. Bagi-bagilah kepunguan Tobing. Keluarga Tobing dibagi-bagi. Ada lagi orang, banyak sekali lah para pendukung saya waktu itu yang menghabiskan bukan uang sedikit, uang sampai miliaran. Karena saya percaya kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan pasti bisa promosikan kita dengan caranya Tuhan. Amin. Akhirnya saya menang sebagai Indonesian Idol. Tapi ada tantangannya lagi waktu itu. Saya harus ikut kontrak. Dan setelah dibaca-baca, kontraknya kurang lebih 15 tahun. Lalu kami berjuang untuk minta keringanan kontrak, tapi ternyata tidak diberikan. Saya mengundurkan diri dari manajemen, bukan dari juaranya. Tapi waktu itu mungkin Bapak Ibu mengira bahwa saya mengundurkan diri dari juaranya. Tidak seperti itu, tapi dari manajemennya. Tapi apapun yang saya jalani, bahkan saya dulu sampai mengalami di blog, tidak boleh undang Joy karena begini. Tapi saya punya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semua ada waktunya. Ada waktunya kita harus menghadapi kesulitan yang besar. Kita sudah melakukan yang baik. Kita nggak melakukan kesalahan yang seperti dituduhkan. Tapi kita harus melewati itu supaya kita melihat bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup kita. Amin. Waktu Tuhan itu tidak bisa ditebak. Singkat, panjang. Kita nggak bisa tahu kapan waktu Tuhan.
Selama saya diproses Tuhan, saya semakin menyadari bahwa hidup ini cuma sementara. Hidup ini sangat singkat. Selagi masih ada kesempatan dipakai untuk kita hidup, ayo berbuat baik. Minta ampun sama Tuhan, bertobat, minta pemulihan dari Tuhan. Saya mau baca lagi firman Tuhan dari Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau kita nggak melewati proses, bagaimana kita punya tahan uji? Kalau saya tidak melewati kompetisi demi kompetisi, bagaimana saya bisa punya keberanian? Bagaimana saya punya mental yang berani? Tapi Tuhan baik. Saya banyak melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya sejak menang Indonesian Idol, saya menyanyi selama 10 tahun di Istana Presiden, di Istana Negara. Bahkan saya bernyanyi pada saat presiden-presiden, perdana menteri dari berbagai negara datang ke Indonesia. Saya bisa bertemu dengan Barack Obama, bertemu dengan presiden dari negara-negara lainnya, itu karena Tuhan. Bahkan Tuhan izinkan saya rekaman di Inggris, di London. Bahkan saya belajar vokal dengan seorang guru dari London, itu karena Tuhan. Saya bisa diundang melayani di gereja-gereja, bernyanyi dalam berbagai acara pernikahan, acara catering kantor, bahkan sampai acara politik, itu karena Tuhan. Bahkan sampai saat ini kita bertemu di gereja GBI House of Blessing Gombong, itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Jalannya saya harus melewati banyak proses, sehingga saya harus diizinkan bertemu seorang pria yang luar biasa, sehingga saya menikah dengan dia. Bagaimana ceritanya saya bisa sampai di Kebumen dan Gombong, Bapak Ibu? Kalau saya nggak menikah dengan pangeran ini, ya sih Bang? Ya nggak Bapak Ibu, ada mertua saya di sini. Bagaimana seorang Joy bisa tahu Kebumen, bisa tahu Petanahan, bisa tahu Desa Munggu, bisa tahu Gombong, kalau bukan Bapak Ibu, mertua saya punya anak Bang Cahyo. Ya nggak sih? Itu semua karena ada waktunya Tuhan. Kalau saya mundur ke belakang, 11 tahun yang lalu saya nangis-nangis karena saya harus gagal dalam pernikahan saya. Saya harus melewati caci maki, hinaan dan segala macam. Padahal nggak begitu kejadiannya. Tuhan, kenapa ya saya harus mengalami ini? Tuhan cuma bilang, ayo cari aku, tetap intim dengan Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tetap setia, aku yang akan membelamu, aku yang akan mengangkatmu. Bukan karena perkataan orang. Saya bersyukur punya suami yang luar biasa, walaupun kami suka bentrok. Ya bu. Makanya ibu mertua saya cuma bilang, rukun, Duk. Saya tahu kata Duk dari mana sih? Karena mertua saya orang Jawa. Semua ada waktunya Tuhan. Saya nggak pernah nyangka, loh suami saya orang Kebumen. Kebumen keren, orang baik-baik. Apa artinya Bang? Orang Kebumen keren ya? Iya, artinya ini. Dan saya bersyukur semua ada waktunya Tuhan. Tidak mudah kami membangun pernikahan kami. Memang kenalan cuma 5 bulan. Tapi semua ada waktunya. Ada waktunya kami berdebat. Ada waktunya kami akur. Ada waktunya kami saling membangun. Ada waktunya kami saling berjauhan. Ya Bang ya. Tapi semua Tuhan izinkan ya, untuk kita semakin memiliki cinta yang besar. Ya. Lanjut lagi, ini nats favorit saya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara yang Bapak Ibu alami dapat Bapak Ibu tanggung kalau ada Kristus di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, karena kita ini manusia punya keterbatasan. Kita ini seperti daun yang ditiup angin, habis itu gak kelihatan. Itulah hidup kita. Pada saat nanti kita berpulang ke rumah Bapa di surga, hanya sesaat saja orang mengenang kita. Habis itu udah gak lagi.
Itulah hidup kita. Kalau kita melihat di kuburan tanggal lahir dan tanggal kematian, stripnya itu yang harus kita isi. Amin Bapak Ibu. Jadi selagi Tuhan masih beri kesempatan hidup, walaupun kita hari ini buat salah, besok benar, besok buat salah lagi, yang penting Tuhan ampuni hamba, ampuni keluarga kami, pulihkan keluargaku Tuhan, ampuni aku sebagai istri, maafkan suamiku, maafkan orang tuaku. Begitu Bapak Ibu, supaya kita ini memaknai hidup semakin, oh ya Tuhan itu luar biasa. Kita lagi baca firman dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagaimana kita punya pengharapan? Hanya melalui Kristus. Amin. Amin. Kita nggak bisa punya pengharapan kalau kita nggak intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya intim dengan Tuhan? Berdoa, membaca firman, menyembah, bernyanyi, mau diproses, setia, mau dibentuk. Saya bukan orang yang sekolah teologi, tapi di saat saya diproses Tuhan, di saat saya memberikan waktu untuk menyembah dan berdoa, di saat orang tidur saya bangun. Itu yang pernah saya lakukan. Disitulah Roh Kudus memberikan saya hikmat, kemampuan. Bukan karena kuat dan gagah hebat kita, tapi karena Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pak, boleh main di F, Pak? Saya mau nyanyi lagu ini. Ini lagu artinya bagus sekali. Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah dengar lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu, karena Tuhan kita selalu menyertai kita. Amin. Terkadang kita putus asa, terkadang kita mudah menyerah, tapi selalu ingat Tuhan gak pernah menyerah loh ngadapin kita. Kenapa kita yang menyerah? Jadi maknai hidup ini dengan penuh berarti ya, bahwa Tuhan, tanpa Tuhan kita gak ada artinya. Tapi dengan Tuhan orang boleh hina kita, orang boleh memandang kita rendah, tapi yang hina, yang rendah, yang tidak dipandang hebat, itu yang dipakai Tuhan. Amin. Yang penting kita punya hati yang mau dibentuk. Amin. Nyanyi lagu ini sama-sama yuk. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
jangan pernah mengeluh. Jadi kalau kita saat ini menghadapi suatu keadaan yang gak enak, ingat firman Tuhan. Iya ya, semua ada waktunya. Dan semua akan indah pada waktunya. Amin. Kita memaknai semua akan indah pada waktunya. Tapi kalau kita gak berusaha, kalau kita gak berdoa, kalau kita gak berjuang, kalau kita gak do something, ada tindakan, bagaimana kita bisa melihat indah pada waktunya, Bapak Ibu? Jadi, untuk kita mempunyai pengharapan, bisa kita berucap indah pada waktunya, lakukan yang terbaik apa yang menjadi bagianmu. Amin. Lakukan apa yang menjadi bagian Bapak Ibu, anak-anak sekolah, para remaja, yang kuliah, yang dewasa, yang bekerja. Ayo, semangat melakukan apa yang menjadi bagian kita. Walaupun, aduh pegel nih, misalkan capek masuk angin, boleh, ada waktunya kita istirahat. Capek nggak mau nyanyi. Karena sekarang saya punya suami, kalau apa-apa acara, bang, boleh nggak bang? Tanggal sekian ada acara, boleh. Nggak apa-apa ya bang, ya kalau hatimu please nggak apa-apa. Ya, saya bersyukur punya suami yang mendukung pekerjaan dan karir saya. Dan begitu juga sebaliknya saya menjadi seorang ibu Persib. Saya nggak tahu jadi ibu tentara bagaimana, tapi saya belajar berproses. Puji Tuhan, ya menjadi berkat ya, puji Tuhan punya teman-teman yang peduli, punya ibu komandan yang baik, jadi saling mensupport. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan selalu menolong kita. Amin. Saya tidak akan panjang lebar lagi, tapi ada ayat yang ingin saya bagikan terakhir untuk kita semua. Dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Amin. Jadi kalau aku punya masalah, enjoy aja, walaupun memang gak mudah. Tapi di saat kita habis nangis, Tuhan, jadi jangan pernah mengandalkan kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi saya juga belajar dari suami saya, kalau kita punya masalah jangan langsung dipaksa untuk masalahnya selesai. Apalagi suami saya ini tipenya orangnya pendiam. Ketemu orang Batak yang cerewet. Tapi saya bersyukur hidup kita saling melengkapi. Amin. Coba Bapak boleh minta ide Pak. Sampai jam berapa Bu saya? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan
cinta Tuhan. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, we love you, Father, we love you, Father, we love you, Father. We need you, Father, we need you, Lord. Kami butuh Roh Kudus. Biarlah di hari pencurahan Roh Kudus ini membuat kami semakin rendah hati, mengangkat tangan kami melihat kepadamu, Tuhan, untuk kami semakin mencintai Tuhan, hidup intim menyatu dengan Kristus. Biarlah kami mempunyai roh yang menyala-nyala. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni dosa keluarga kami, ampuni dosa kakek nenek bahkan keturunan-keturunan kami. Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Ya dengan Tuhan Yesus, sebelum kami menerima perjamuan kudus, biarlah Tuhan basuh hati kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami buka hati kami, Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami, Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang hidup di dalam kami. Kami menghidupi Tuhan. Kami mengalami Kristus. Kami boleh semakin rendah hati. Tuhan yang ditinggikan. Ia dehama yang syukere nama takerawa. Ia dehama yang apa syukere nama takera. Tuhan yang akan memberkati gereja ini semakin luar biasa. Tuhan membawa semakin naik dan terus naik. Tuhan Yesus akan memakai semua
bahkan banyak tempat yang akan Tuhan berkati bagi hamba-hamba-Mu di tempat ini untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Semua ada waktunya Tuhan. Kami boleh bertemu hamba dan suami bersama mertuaku Tuhan, bertemu dengan para hamba Tuhan di tempat ini, dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Semua karena kasih Kristus, semua karena seizin Kristus. Kami berterima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau yang menyempurnakannya, Engkau yang bekerja bagi setiap hati jemaat Tuhan di tempat ini untuk memateraikan firman ini menjadi rema yang berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan puji syukur hanya bagi-Mu. We love you Lord, we love you. Yeah, mighty. Buat pemulihan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kenaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang bercurah saat ini yang boleh kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih buat Roh Kudus
karena perjamuan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terpuji-pujilah Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih banyak.